Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 144. Bab 726. Selesai. Hanya suara dingin Xiao Yan yang perlahan bergema di langit yang tenang ini. Murid Sekte Awan Berkabut yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega pada saat ini sebelum segera merasa sedih. Saat itu, Sekte Awan Berkabut sangat agung. Tidak terduga bahwa sekarang, itu berakhir pada tahap di mana orang lain bisa membunuhnya. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya, murid-murid Sekte Awan Berkabut ini tidak memiliki solusi untuk itu. Melihat aura pembunuhan Xiao Yan yang meningkat, kemungkinan dia sudah lama berencana untuk mencuci Sekte Awan Berkabut dengan darah. Jika pemimpin Sekte Yun Yun tidak memiliki hubungan dengannya, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Karenanya, bisa mempertahankan hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh cantik Yun Yun bergetar sedikit ketika dia mendengar nada dingin Xiao Yan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah Sekte Awan Berkabut ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yun Yun mengepalkan dan membuka tangannya. Matanya yang cerah perlahan menyapu wajah dari murid Sekte Awan Berkabut yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia bergumam. Apakah ini balas dendammu terhadap Sekte Awan Berkabut? Nalan Yanran juga merasakan sakit hatinya saat melihat sikap Yun Yun yang sunyi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan, Sekte Awan Berkabut saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Awan Berkabut yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan. Xiao Yan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah terakhir kalinya aku menyerah karena hubungan kita sebelumnya. Penghapusan atau pembubaran diri. Pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan bagaimana memilih sendiri. Murid Nalan Yanran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan Sekte Awan Berkabut terus ada di dalam Kekaisaran Jiama. Melepaskan murid-murid biasa ini sudah merupakan kelonggaran terbesar yang dia buat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yun Yun saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Itu sepenuhnya terserah padanya pilihan yang akan dia buat. Yun Yun mengencangkan tangannya di depan banyak tatapan itu. Sebuah perjuangan berkedip di matanya yang cerah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Suaranya agak serak sambil mengandung kelelahan dan ketidakberdayaan. Lupakan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Karena Anda bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan membubarkan Sekte Awan Berkabut dalam waktu 1 bulan selama Anda tidak menyakiti murid-murid biasa dari Sekte Awan Berkabut. Beberapa kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Mata cerah Yun Yun menjadi sangat gelap setelah kalimat terakhir terdengar. Kekecewaan itu benar-benar melukai hati siapapun yang memandangnya. Xiao Yan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yun Yun. Dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Semoga Anda dapat melakukan apa yang telah Anda katakan. Saya akan bertindak jika ada orang di sekte yang bersikeras untuk tidak mematuhi. Tatapan Xiao Yan beralih setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat ke arah Yao Ye, pemimpin dari banyak prajurit di bawah, dan dengan lemah berkata, Putri Yao Ye, tarik tentaramu. Namun, Anda dapat menempatkan mereka sementara di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Yao Ye buru-buru tersenyum dan dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar suara Xiao Yan. Dia berbalik dan dengan tertib memberi perintah. Di bawah komandonya, masa hitam tentara segera mundur dengan cepat seperti arus deras sebelum menghilang dari puncak gunung. Semuanya, terima kasih atas masalah ini hari ini. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menatap Jia Xingtian dan yang lainnya setelah tentara mundur. Senyuman yang dipaksakan terangkat di wajahnya yang acuh tak acuh. Jia Xingtian, Famha, dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, Kamu terlalu sopan, setelah mendengar ini.
Orang dengan pujian terbesar karena mampu menghancurkan sekte awan berkabut hari ini adalah Xiao Yan dan gurunya yang misterius itu. Pada kenyataannya, mereka hanya membantu mereka menghentikan tetua dari sekte awan berkabut. Selain itu, sekarang setelah sekte awan berkabut dihilangkan, situasi di dalam kekaisaran Jiama mungkin berubah drastis di masa depan. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi penguasa kekaisaran Jiama. Mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan ekspresinya di masa depan. Setelah Xiao Yan benar-benar pulih dari lukaku, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Old Yin Gu dan dua lainnya di samping dan berbicara dengan senyum tipis. Hehehehe, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Sekarang, yang paling penting adalah kepala Xiao memulihkan diri dari luka-lukanya dulu. Yin Gu tua dan dua orang lainnya menemaninya sambil tersenyum. Sikap mereka sangat sopan. Setelah pertarungan besar sebelumnya, mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Xiao Yan. Jika mereka hanya takut pada Xiao Yan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Do Uzong. Ini cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan sayap api hijau giok di punggungnya tiba-tiba menjadi ilusi. Douk yang kuat yang menyebar dari tubuhnya segera tersebar seperti air banjir. Ekspresinya sekali lagi menjadi pucat. Jelas, kekuatan cerukan mulai menghilang setelah hilangnya efek obat. Apa kamu baik-baik saja? Tubuh Hai Bodong bergerak saat melihat tubuh Xiao Yan gemetar. Dia muncul di samping Xiao Yan dan mendukungnya saat dia berbicara dengan cemas. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dahinya penuh dengan tetesan kecil keringat dingin. Setelah douki tersebar, luka di dalam tubuhnya mulai meletus. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Cederamu cukup serius. Selain itu, Anda juga telah dengan paksa mencurahkan kekuatan Anda. Anda harus cepat dan kembali untuk memulihkan diri. Jika tidak, jika ada gejala sisa yang tersisa, itu mungkin menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatan Anda di masa depan. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata sambil melihat wajah putih pucat Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menghembuskan nafas dan melambaikan tangannya ke semua orang di langit. Dia berkata, "Kami akan mengakhiri masalah ini hari ini di sini. Ayo pergi." Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yun Yun sebelum berbicara dengan suara dingin. Saya harap saya tidak akan mendengar nama Sekte Awan Berkabut 1 bulan kemudian. Jika tidak. Yun Yun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia segera menjawab dengan acuh tak acuh. Semuanya akan seperti yang Anda inginkan. Xiao Yan menatap Yun Yun dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara. Apakah kamu masih akan bunuh diri setelah Sekte Awan Berkabut bubar untuk meminta maaf kepada pendahulumu? Yun Yun sedikit terkejut. Dia memandang Xiao Yan yang tatapannya menyapu murid-murid Sekte Awan Berkabut di bawah. Setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid Sekte Awan Berkabut pergi." Itu bagus. Meskipun Sekte Awan Berkabut tidak akan ada lagi setelah dibubarkan, tidak akan sulit untuk mencari mereka. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya segera beralih ke mayat sedingin es Yun Shan. Kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya mengepalkan dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Yao Lao saat ini ditangkap oleh Aula Jiwa, Xiao Yan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh yang telah disebutkan oleh guru. Ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan guru di masa depan. Setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yun Yun berubah sedikit saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya di hadapan kilatan dingin yang merembes dari tatapan Xiao Yan. Saat ini, ada begitu banyak nyawa dari Sekte Awan Berkabut yang ditahan di tangan Xiao Yan. Dia tidak berani membuatnya marah. Xiao Yan hanya mendengus pelan setelah menghalangi Yun Yun. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan dengan lembut berkata,
Ayo pergi. Iya. Hai Bodong mengangguk. Tatapannya menyapu Yun Yun sebelum dia memegang Xiao Yan dengan tangannya. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang menuju ibu kota. Jia Xingtian, Fama, Medusa, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tekanan yang menutupi hati orang-orang dari Sekte Awan Berkabut secara bertahap memudar setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi. Semua orang bertukar pandang satu sama lain dan diam-diam tertawa terbahak-bahak. Kesedihan yang memenuhi mata mereka sangat pekat. Yanran, kamu harus pulang setelah semuanya di sini beres. Kamu tidak melihat ibumu selama 3 tahun dan dia benar-benar merindukanmu. Nalan Ji dan Nalan Su melihat orang-orang yang pergi sebelum berbalik dan berbicara dengan Nalan Yanran. Alis Nalan Yanran menegang setelah mendengar ini. Sesaat kemudian dia melihat ke arah Yun Yun yang agak linglung sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Nalan Ji dan Nalan Su hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Nalan Yanran mengangguk. Mereka memandang Yun Yun dan menghela nafas tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat ini, Sekte Awan Berkabut tidak lagi lebih unggul seperti dulu. Seperti kata pepatah, setiap orang memukul pria yang sedang down. Meskipun Yun Yun adalah seorang ahli Dou Huang, mereka tidak berani tampil terlalu dekat. Jika mereka menyebabkan Xiao Yan merasa tidak puas, kemungkinan klan Nalan mereka akan menghilang dari Kekaisaran Magia pada hari kedua. Nalan Ji dan Nalan Su menangkupkan tangan mereka ke arah Yun Yun sebelum mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju ibu kota. Mereka tidak mau tinggal di gunung awan berkabut yang berantakan ini. Angin musim gugur yang suram bertiup di langit, meninggalkan dua wanita yang tampak lemah. Mereka saling memandang dan sudut mulut mereka mengandung kepahitan. Guru, apa yang Anda rencanakan? Nalan Yanran menghela nafas dan bertanya setelah melihat wajah agak sedih dari murid Sekte Awan Berkabut di bawah ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu masih tidak mengerti Xiao Yan? Karena kami berdua dia tidak memberikan perintah untuk mengubah Sekte Awan Berkabut menjadi sungai darah. Namun, membubarkan Sekte Awan Berkabut sudah menjadi intinya. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, aku takut. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan kebencian terhadap Xiao Yan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Sekte Awan Berkabut terhadap klan Xiao, tidak mengherankan bahwa itu akan berakhir seperti itu. Dia sangat jelas tentang hal ini meskipun menjadi anggota dari Sekte Awan Berkabut. Yun Yun mendesah pelan. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa dan berkata, beritahu murid Sekte Awan Berkabut bahwa mereka harus mencoba untuk pergi secepat mungkin dalam waktu sebulan. Beri semua orang uang ketika mereka pergi. Dengan kekuatan mereka, mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Nalan Yanran diam-diam mengangguk. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Sinar matahari di langit menembus lapisan awan dan samar-samar mendarat di Yun Yun di langit. Matanya yang cerah melihat ke arah di mana Xiao Yan dan yang lainnya telah pergi dan emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu benar-benar telah menjadi orang kuat yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti yang dia harapkan. Namun, tak disangka setelah dia dewasa, orang pertama yang akan dia sakiti adalah dirinya sendiri. Bab 727. Situasi. Peristiwa yang terjadi di Sekte Awan Berkabut menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Jiama dalam beberapa hari seolah-olah berita itu telah menyebar. Gangguan besar muncul di seluruh Kekaisaran Magia dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan Sekte Awan Berkabut di Kekaisaran Jiama. Karena Yun Shan hadir beberapa tahun ini, reputasi Kekaisaran Magia meningkat pesat. Namun, berita mengejutkan dari Sekte Awan Berkabut yang dibubarkan saat ini menyebar. Ini tidak diragukan lagi adalah masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga Kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar dan menimbulkan keributan, karakter utama masalah ini, Xiao Yan dari klan Xiao, juga menjadi sangat dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiama. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang namanya, tetapi mereka yang memiliki ingatan yang baik masih bisa mengingat samar-samar pemula, yang telah naik seperti komet di dalam Kekaisaran, dari 3 tahun lalu. Namun, Xiao Yan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata iblis tua seperti Yun Shan.
Oleh karena itu, dia diusir dari kekaisaran saat itu karena dia telah menyinggung sekte awan berkabut. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti sekte awan berkabut. Perbaikan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang tanpa sadar mengeklik lidahnya dan berseru. Selama waktu seluruh kekaisaran terguncang karena masalah ini, sekte awan berkabut akhirnya merilis berita bahwa mereka akan bubar untuk pertama kalinya. Dengan konfirmasi dari berita itu tanpa sadar membangkitkan suara yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Murid sekte awan berkabut mulai meninggalkan sekte dan turun gunung tidak lama setelah berita tentang sekte awan berkabut akan bubar dirilis. Akhirnya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga kekaisaran biasa. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi mengandalkan identitas itu untuk membanggakan orang lain. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid sekte awan berkabut sudah pergi. Gunung awan berkabut juga telah berubah dari yang dijaga ketat menjadi kosong. Puncak gunung yang dipandang oleh orang-orang dari Kekaisaran Magia sebagai tempat suci pelatihan di masa lalu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin seiring berjalannya waktu, bahkan nama sekte awan berkabut secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Sekte kuno yang pernah menonjol di dalam Kekaisaran Magia selama beberapa ratus tahun telah diam-diam menurun dengan cara ini. Ibu kota Kekaisaran Jiamaha, kota suci Jiamaha. Bisikan dan desahan emosional yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam Kekaisaran Magia setelah pembubaran sekte awan berkabut. Mereka semua telah menyaksikan penurunan faksi yang sangat besar ini. Sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga ini, nama Xiao Yan juga mulai menyebar melalui mulut orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun yang tidak bodoh mengerti bahwa pemuda ini mungkin akan menggantikan status yang dinikmati sekte awan berkabut di masa lalu dalam Kekaisaran Jiamaha dan menjadi tuan dalam pelatihan Douki di dalam Kekaisaran. Xiao Menshan yang terletak di lokasi yang bagus di tengah kota tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian akhir-akhir ini. Akan ada arus orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari. Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di ibu kota secara pribadi akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka bahkan rela mengabaikan status dan antrian mereka di luar Menshan untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum penuh terhadap anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengungkapkan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melonjak. Bahkan watak mereka juga sedikit berubah. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi dalam aula luas yang tenang di Xiao Menshan. Matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita cantik di dalam aula menggunakan langkah kecil untuk berjalan saat mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam Kekaisaran Jiamaha, yang merupakan orang yang paling dicari. Kemerahan menutupi wajah mereka. Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiao Yan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh banyak wanita muda di Kekaisaran Jiamaha. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Douzong pada usia 20 tahun. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Hahaha, 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 anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana itu? Apakah lukamu sembuh? Tawa tiba-tiba memecah keheningan aula besar itu. Sosok Xiaoli segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiao Ding dan perlahan masuk. Pemuda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya saat mendengar tawa itu. Cahaya api samar melintas di pupilnya yang hitam pekat. Wajah muda dan tampannya masih sedikit pucat. Segel api putih di dahinya tampak seperti aslinya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti api seperti zat, memberikan perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiao Yan. Xiao Yan memandang Xiao Li dan Xiao Ding saat mereka masuk. Senyuman tipis terlihat di wajah tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiao Li berjalan ke depan dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiao Yan. Dia bersukacita dan tertawa. Sudahkah Anda pulih sepenuhnya dari luka Anda?
Saya terluka terlalu parah kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dari mereka? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Cederanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah didapatnya. Tidak hanya douki di dalam tubuhnya yang kelelahan tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya pun patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Beruntung Xiao Yan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan pengobatan yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, dia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Ambillah perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Lakukan perlahan. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Anda adalah orang paling penting di klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada Anda. Xiao Ding tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya. Bagaimana sekte awan berkabut? Lebih dari setengah dari mereka telah dibubarkan. Namun, ada cukup banyak orang di dalam sekte awan berkabut. Saya pikir mereka hanya akan bisa bubar sepenuhnya setelah setengah bulan. Mereka telah dilepaskan terlalu mudah kali ini. Mendengar ini, ekspresi Xiao Li segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalang. Selain itu, ada banyak murid sekte awan berkabut biasa. Tidak akan banyak manfaatnya bagi reputasi klan Xiao kita jika kita benar-benar membasuh mereka dengan darah. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan beberapa orang merasa ketakutan. Kami akan mengalami kerugian besar dari perspektif jangka panjang. Xiao Yan melirik Xiao Ding yang tersenyum tapi diam. Jika bukan karena Yun Yun, dia memang berencana untuk membasuh sekte awan berkabut dengan darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Tatapan Xiao Ding melirik Xiao Yan. Dia tersenyum setelah dia sepertinya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia perlahan berbicara. Kakak ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kamu klan Xiao tidak perlu hidup dalam persembunyian. Anda sekarang menjadi dukungan di hati semua orang dalam klan Xiao. Anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusan Anda apakah mereka benar atau salah. Saat dia berbicara, tatapan Xiao Ding menyempit dan menatap Xiao Li. Yang terakhir menciutkan kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum. Hehe. Saya telah tinggal agak lama di wilayah sudut hitam, dan agak tidak berhubungan dengan orang biasa. Perasaan hangat mengalir di hati Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata dari kedua orang ini. Ini adalah saudara-saudaranya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, bawa Yun Yun itu untuk membiarkan kakak laki-laki dan laki-laki kedua melihatnya. Saya mendengar dari Old Hai dan yang lainnya bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini karena dia. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kita. Kami tidak akan terlalu keberatan. Xiao Ding memegang cangkir teh di sampingnya, menyesap sebelum tiba-tiba menggoda. Xiao Yan sedikit tertekan saat mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan. Hanya saja aku berhutang banyak padanya saat aku berlatih di Kekaisaran. Xiao Ding tersenyum saat melihat Xiao Yan seperti ini. Dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, saya sudah menyadari kata-kata yang Anda sampaikan. Saya juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Old Hai. Menurutku dia seharusnya bisa cepat-cepat sebentar. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melirik Xiao Li di samping dan berpikir bahwa dia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah, pil pemakan kehidupan, di dalam tubuh yang terakhir. Jika tidak, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan yang terjadi pada saudara laki-laki kedua setelah beberapa waktu? Tatapan Xiao Yan tanpa sadar melirik cincin hitam pekat di jarinya saat dia memikirkan metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan.
Sebuah melankoli samar merembes keluar dari matanya. Tepat sekali. Berkat Anda, reputasi klan Xiao telah melonjak pesat di dalam kekaisaran. Ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi dengan membawa hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kami, 3 bersaudara. Xiao Ding sangat perhatian. Dia bisa melihat kesedihan di mata Xiao Yan. Dia segera mengubah topik dan tertawa lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan mengencang saat dia dengan lembut berbicara. Saat ini saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Kami mempercayai Anda. Kami yakin Anda akan mampu melakukannya. Xiao Ding tersenyum dan menjawab. Xiao Yan telah memberi mereka cukup banyak keajaiban selama bertahun-tahun ini. Xiao Yan tersenyum pada keyakinan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li dalam dirinya. Dia mengangguk sedikit dan akan berbicara ketika anggota klan buru-buru masuk. Dia berbicara dengan hormat. Tuan Tuahai Bodong akan datang. Tuan Tuahai Bodong akan segera tiba. Xiao Yan buru-buru dan bangun saat mendengar ini. Saat ini, mereka telah menyelesaikan masalah sekte awan berkabut. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jiama. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Majia telah sangat melambung, ini masih belum memadai menurut pendapat Xiao Yan. Dia pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan benar-benar membiarkan klan Xiao makmur. Kemakmuran yang lebih besar dari titik manapun dalam sejarah. Kemakmuran besar yang layak membuat orang bergembira dan bersemangat. Bab 728. Pertemuan besar faksi. Hahaha, anak kecil, tulangmu memang sangat keras. Saya berpikir bahwa Anda perlu setidaknya istirahat selama 1 bulan sebelum Anda memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak disangka bahwa Anda telah memulihkan kekuatan setelah hanya setengah bulan. Ini benar-benar mengejutkan. Tawa tua yang jelas tiba-tiba dikirim ke aula yang besar dan luas. Sosok Hai Bodong perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan juga sedikit tersenyum saat melihat sosok Hai Bodong. Dia bangkit, mengundangnya masuk sebelum sekali lagi kembali ke kursinya. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi takjub saat dia berseru. Aura Anda, dari cara Hai Bodong melihatnya, aura Xiao Yan agak goyah saat naik dan turun. Tampaknya sangat mirip dengan situasi ketika seseorang baru saja akan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat keheranan di wajah Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, meskipun luka saya sangat serius kali ini, tampaknya telah memungkinkan saya untuk menyentuh penghalang kelas Dou Huang. Jika saya beruntung, saya akan segera dapat mencoba menembus level Dou Huang. Sukacita menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Dia segera menampar bibirnya dan berseru dengan keras. Akhirnya dia menghela nafas. Kamu anak kecil. Meskipun dapat dikatakan bahwa Anda telah memperoleh beberapa manfaat dengan bertarung dengan orang yang kuat seperti Yun Shan, masih tidak terduga bahwa mereka akan memungkinkan Anda untuk menyentuh penghalang Dou Huang. Menjadi seorang elit Dou Huang, dia secara alami mengerti betapa besar jarak antara Dou Huang dan Dou Huang dan betapa sulitnya untuk menyeberang. Saat itu, dia tetap di puncak kelas Dou Huang selama 10 tahun penuh sebelum dia menemukan kesempatan beruntung untuk melakukan terobosan. Melihat kecepatan pelatihan Xiao Yan ini sekarang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan tersenyum mendengar seruan Hai Bodong. Menurut situasi normal, peningkatan besar dalam kekuatannya saat dia berada di bawah tanah telah menyebabkan kesulitan yang harus dia hadapi saat maju dari puncak kelas Dou Huang menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia berlatih setelah dia keluar dari bawah tanah, kekuatan di tubuhnya tetap diam. Tidak ada aktivitas selain dia menjadi semakin akrab dengan kontrol Dou Qi di tubuhnya. Menurut ekspektasinya, sulit baginya untuk benar-benar masuk ke kelas Dou Huang tanpa setidaknya 2 tahun. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati di Sekte Awan Berkabut, dia mendapatkan keuntungan yang tak terukur meskipun dia telah berada di antara garis hidup dan mati beberapa kali.
Peningkatan ini di mana dia melakukan kontak samar dengan level Do Huang adalah manfaat terbesar. Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati ini, jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyentuh kelas Do Huang saat ini. Ini hanya bisa disebut keberuntungan. Pertarungan hidup dan mati paling mampu menyebabkan potensi yang tersembunyi di tubuh seseorang meledak. Karenanya, pertarungan selamanya adalah jalan pintas tercepat bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memastikan bahwa dia tidak akan menjadi mayat sedingin es selama pertempuran hidup dan mati itu. Jika itu masalahnya, itu tidak akan membantu situasi terlepas dari bagaimana seseorang menerobos. Mundur dengan baik setelah lukamu sembuh total dan lihat apakah kamu bisa berhasil menembus kelas Do Huang. Hai Bodong tertawa dan mengingatkan. Setelah itu, dia mengubah nada suaranya dan tertawa. Benar, kamu punya seseorang untuk meneleponku. Apakah ada masalah? Senyuman di wajah Xiao Yan mundur sedikit saat menyebutkan bisnis yang tepat. Jarinya dengan lembut menekan di atas meja saat dia perlahan bertanya. Aku ingin tahu apakah Hai Tua telah mendengar tentang faksi yang disebut Aula Jiwa. Aula Jiwa? Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Tatapannya mengungkapkan renungannya sebelum dia berbicara beberapa saat kemudian. Ahli misterius yang muncul di dalam sekte awan berkabut seharusnya adalah ahli dari faksi ini kan? Iya. Saya memang belum pernah mendengar tentang faksi ini di masa lalu. Namun, karena ahli misterius itu, saya telah mengumpulkan beberapa informasi tentang faksi ini selama Anda memulihkan diri. Mungkin tidak banyak tapi aku mengetahui kalau faksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Ini juga berfokus pada berburu roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di benua itu. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Ayah dan guru saya saat ini ada di tangan mereka. Apalagi setelah mendengar niat mereka, sepertinya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kita. Mereka mungkin mengirim beberapa orang kuat di masa depan. Kilatan dingin menyambar mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut. Hai Bodong sedikit mengangguk. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan faksi yang kuat seperti sekte awan berkabut. Aula jiwa, yang lebih kuat dan lebih menakutkan sekarang menekan kepala mereka, menyebabkan mereka kesulitan mengatur napas. Melihat kekuatan orang yang menyebut dirinya pelindung Wu saat itu, tampaknya faksi misterius ini jelas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte awan berkabut. Aula jiwa, sangat misterius. Jarang ada orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan di Kekaisaran Mama di masa lalu, kami jauh dari memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut tebakan saya, kemungkinan Aula Jiwa ini bisa dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Douki. Namun, sekte awan berkabut lama dari Kekaisaran Jiamha kita hanya diperintah di dalam kekaisaran kita. Lupakan tentang membandingkan mereka dengan benua Douki yang tak berujung. Mereka hanya bisa dianggap sebagai faksi kelas 2 bahkan di wilayah barat laut tempat kami berada. Hai Bodong tertawa getir sambil menghela nafas. Jangan hanya melihat betapa kuatnya sekte awan berkabut di dalam kekaisaran. Perlakuannya di pertemuan besar fraksi untuk bagian barat laut benua ini yang diadakan setiap 5 tahun sekali tidak ada gunanya. Ada cukup banyak yang mengejek dan memutar mata ke arah mereka. Pertemuan faksi yang hebat? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang pertemuan besar ini. Posisi di mana Kekaisaran Majia berada secara kebetulan di bagian barat laut benua. Setidaknya ada 100 negara besar dan kecil di kawasan ini. Kekaisaran Jiamha hanyalah salah satunya. Ada beberapa faksi dengan kekuatan yang cukup besar di setiap kerajaan, dan mereka tak terhitung jika kita menambahkan semuanya. Hai Bodong tersenyum saat melihat ekspresi tidak yakin Xiao Yan. Dia menjelaskan. Pertemuan besar fraksi ini dilakukan oleh beberapa faksi terkuat di wilayah barat laut ini. Itu tidak memiliki niat baik. Beberapa orang dengan ambisi besar ingin menyatukan semua faksi di wilayah barat laut ini bersama-sama dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan faksi teratas di benua itu. Namun, belum ada yang mampu mencapai ambisi liar ini sampai sekarang. Daerah barat laut ini terlalu luas dengan banyak faksi di dalamnya. Hubungan mereka semuanya rumit. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyatukan mereka.
Tentu saja, yang kuat di sini tidak termasuk sekte awan berkabut. Dengan kualifikasi sekte awan berkabut, itu hanya bisa dinilai sebagai kelas 2 di wilayah barat laut ini. Hai Bodong tertawa. Namun, ini adalah posisi dari sekte awan berkabut ketika Yunshan tidak ada di masa lalu. Setelah pengembangan oleh orang tua itu tahun-tahun ini, kekuatan sekte awan berkabut bisa dikatakan telah meningkat pesat. Saya pikir itu hampir tidak bisa masuk ke posisi kelas 1. Jika pertemuan besar fraksi berikutnya akan diadakan, itu seharusnya dapat menyebabkan cukup banyak faksi yang mengejek sekte awan berkabut saat itu untuk menutup mulut mereka. Hehehehe, malang, mimpi ini dihancurkan olehmu, teman kecil. Wajah Xiao yang tercengang saat dia mendengar informasi yang belum pernah dia dengar sebelumnya diungkapkan oleh Hai Bodong. Tidak disangka bahwa sekte awan berkabut, yang berada di sekitar Kekaisaran Mahajia, hanya memiliki posisi seperti itu di wilayah barat laut ini. Hehehehe, itu benar. 2 ahli Dou Huang yang kami temui di klan Mo saat itu adalah anggota Gedung Ular Langit. Gedung Ular Langit, ini adalah faksi kelas 1 asli di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan sekte awan berkabut. Saat itu, mereka bahkan hampir mengalahkan pemimpin dari sekte publik dan menjadi penguasa di wilayah barat laut. Hai Bodong tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Gedung Ular Langit? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia mengingat 2 ahli misterius yang akhirnya dia temui ketika dia pergi ke klan Mo untuk menyelamatkan King Lin saat itu. Tak disangka faksi ini sebenarnya lebih kuat dari sekte awan berkabut. Tidak heran mereka bisa memperluas anggota tubuh mereka ke wilayah sudut hitam. Setidaknya, sekte awan berkabut tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah yang kacau seperti itu. Gedung Ular Langit berada di dalam Kerajaan Ular Langit yang terletak di tengah-tengah wilayah barat laut ini. Itu memiliki posisi transenden dalam kekaisaran mereka yang hanya melebihi sekte awan berkabut dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan perubahan keluarga kekaisaran di sana sebagian dimanipulasi oleh mereka secara rahasia. Negara itu juga memiliki beberapa faksi lain tetapi semuanya memperlakukan Gedung Ular Langit sebagai pemimpin mereka. Mereka diharuskan untuk memberikan penghormatan kepada Gedung Ular Langit setiap tahun. Hai Bodong tertawa. Belum lama sejak Kekaisaran Jiama didirikan sebagai sebuah negara. Menambahkan ini ke fakta bahwa itu terletak lebih jauh ke barat, jarang ada ahli asing yang memasukinya. Selain beberapa faksi besar di dalam kekaisaran dan keluarga kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini. Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari Gedung Ular Langit juga tidak akan datang ke sini. Wajah Xiao yang tidak bisa menahan kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Xiao Li dan Xiao Ding di sisinya juga mendecakkan lidah dan menghela napas. Mereka telah berkerumun di kekaisaran selama bertahun-tahun tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Hai Bodong tersenyum saat melihat sikap tertegun mereka bertiga. Tatapannya segera melirik Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Sekarang sekte awan berkabut telah dibubarkan, kemungkinan kekaisaran Jiamha tidak akan memiliki faksi yang bisa dihancurkan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata. Apa arti dari kata-kata yang kamu ucapkan Hai Tua? Hehehehe, anak kecil. Aula jiwa, tertarik dengan klan Xiao Mu, tapi tidak mungkin bagimu untuk membuat semua orang di klanmu menyembunyikan nama mereka dan menyembunyikan diri di pegunungan yang dalam, kan? Old Hai tertawa. Xiao Yan diam. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan sekali lagi membuat klan Xiao makmur. Secara alami, mustahil baginya untuk membuat semua orang menjadi penebang kayu di pegunungan. Karena kamu tidak bisa menyembunyikan namamu, itu secara alami sedikit tidak penting bagimu sendirian untuk melindungi klanmu dengan benar. Oleh karena itu, Anda membutuhkan faksi yang cukup kuat. Mata Hai Bodong berkedip saat dia tersenyum dan melanjutkan. Ini adalah kesempatan terbaikmu sekarang setelah sekte awan berkabut telah bubar. Jika Anda secara bertahap berkembang di masa depan dan dapat masuk di antara yang kuat di wilayah barat laut, tidak mungkin bagi Aula Jiwa untuk secara acak membunuh anggota klan Xiao, seperti di masa lalu, bahkan jika mereka menginginkannya. Sentuh mereka.
Selain itu, jika Anda mampu menjadi penguasa wilayah barat laut di masa depan, Aula Jiwa akan takut bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan guru dan ayah Anda jika Anda harus mencari mereka sendiri secara acak di benua itu? Xiao Yan mengungkapkan ekspresi yang tenggelam dalam pikirannya. Itu lama kemudian sebelum dia mengangguk sedikit. Dia berkata, kata-kata Hai Tua memang masuk akal. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika aku ingin membentuk sebuah faksi yang bisa masuk ke dalam faksi kuat di wilayah barat laut dengan tangan kosong. Sifat saya tidak cocok untuk membentuk faksi. Jika saya membagi perhatian saya pada hal-hal seperti itu bahkan mungkin mengganggu pelatihan saya. Hehehehehe, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan secara pribadi. Secara alami akan ada orang yang cocok untuk membantu Anda mengelolanya. Pada saat itu, Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa dan terus melatih diri Anda dengan tenang. Hai Bodong tersenyum. Dia memandang Xiao Ding dan Xiao Li di samping Xiao Yan dan tertawa. Juga tidak sampai kamu harus membangun dengan tangan kosong. Mengingat reputasi Anda saat ini dalam Kekaisaran Mama, tentu akan ada banyak ahli yang akan datang untuk berkolaborasi selama Anda melambaikan tangan. Selain itu, beberapa klan besar di Kekaisaran semuanya sedang mengawasi tindakan Anda. Mereka akan dapat memperoleh beberapa manfaat dengan mengikuti Anda. Bab 729. Sekte Racun. Mata Xiao Yan membalik-balik saat melihat senyum Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalau begitu, saya perlu merepotkan Hai Tua untuk membantu saya menghubungi Ketua Fama dan kepala beberapa klan besar lainnya begitu saya benar-benar pulih dari luka saya. Ini juga saatnya langit Kekaisaran Mahajia berubah. Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa jejak Xiao Yan tidak boleh berhenti di Kekaisaran Jiama. Benua Douqi yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Xiao Yan tidak keluar selama periode setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebagai gantinya, dia diam-diam tetap di Xiao Mensha dan fokus untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari Sekte Awan Berkabut di Kekaisaran Jiama ini, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi semua faksi dan ahli di dalam Kekaisaran. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama Xiao Yan dengan tenang memulihkan diri, Gunung Awan Berkabut akhirnya benar-benar dikosongkan. Setelah banyak murid Sekte Awan Berkabut pergi, beberapa orang di dalam Kekaisaran Magia, yang mengira bahwa berita itu adalah rumor, akhirnya mulai percaya bahwa sekte besar, yang telah mendominasi Kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun, benar-benar tentang menghilang dari Kekaisaran ini. Setelah pemecatan murid-murid Sekte Awan Berkabut, situasi di dalam Kekaisaran juga menjadi agak aneh. Di masa lalu, penguasa Kekaisaran Mahajia tidak diragukan lagi adalah Sekte Awan Berkabut. Sekarang Sekte Awan Berkabut telah digulingkan, posisi itu secara alami menyebabkan banyak faksi memiliki mata merah karena mereka mendambakannya. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju dan mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan Sekte Awan Berkabut. Ini karena semua orang tahu bahwa satu-satunya orang di dalam Kekaisaran Mahajia yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah Tuan Muda ketiga dari klan Xiao. Orang yang telah mengalahkan Yun Shan, Xiao Yan. Semua orang menunggu tindakan selanjutnya dari pemuda yang memilih diam itu. Jia Xingtian dan Putri Yaoi duduk di aula yang tenang di dalam kota Kekaisaran Jiama. Mereka kadang-kadang akan sedikit mengernyit saat mereka berbicara dengan lembut. Yun telah memecat semua murid dari Sekte Awan Berkabut. Sekte Awan Berkabut ini akan menjadi sejarah dalam Kekaisaran Mahajia di masa depan. Yao Ye mengusap keningnya. Dia telah mengamati setiap tindakan dari Sekte Awan Berkabut selama beberapa hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Yun benar-benar bertindak sesuai dengan perjanjian, dia menghela nafas lega. Keluarga Kekaisaran telah khawatir dan takut pada makhluk luar biasa ini, yang telah dekat dengan kota Kekaisaran selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali sekarang karena mereka memiliki kesempatan untuk menggulingkannya. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Namun, tidak banyak senyum di wajahnya.
Pandangannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam. Meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas yang dikenal sebagai sekte awan berkabut, singa perkasa lain yang lebih kuat dan lebih muda telah tiba. Aku ingin tahu apakah ini berkah atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran Mahajia. Yao Ye terdiam. Dia segera menghela nafas lembut dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Tidak mungkin bagi kita untuk menggulingkan sekte awan berkabut hanya dengan kekuatan kita. Semua orang menyadari ambisi liar sekte awan berkabut. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan bertindak melawan keluarga kekaisaran kita. Pada saat itu, saya khawatir Yunshan sendiri akan dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di dalam keluarga kekaisaran kami." Ekspresi wajah Jia Xingtian serius saat dia perlahan berkata, "Saya telah menerima berita. Saya khawatir Xiao Yan memiliki niat untuk mendirikan faksi di dalam kekaisaran. Pada saat itu, mungkin ada sekte awan berkabut lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini?" Ekspresi Yao Ye juga menjadi lebih serius saat dia mendengar ini. Dia merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa getir sekali lagi. Dia berkata, "Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah tidak lebih lemah dari sekte awan berkabut. Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya, yang bisa melawan elit Douzong, masih ada elit asli Douzong di sisinya. Ratu Medusa itu membuat kami menderita kerugian besar saat itu. Jika kita mengungkapkan sedikit permusuhan kepadanya, kemungkinan kita akan berakhir dengan bencana. Jangan bilang kalau kita harus membuka mata kita dan melihat Xiao Yan mendirikan faksi." Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, "Karakter Xiao Yan tidak sekejam Yunshan. Dia juga seseorang yang menghargai hubungan. Seseorang hanya akan berakhir menderita jika dia mengambil pendekatan keras terhadap orang seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan kami hanya bisa berkeliling dengan cara yang lembut." Yao Ye berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. "Lemah lembut? Xiao Yan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika Anda diam-diam memiliki niat buruk padanya dan dia menemukannya, dia akan segera berbalik melawan Anda. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya." Yao Ye menyuarakan pikirannya. "Karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menjadi penghalang baginya, mengapa kita tidak membantu bergerak? Jika keluarga kekaisaran kita mengikuti, kita mungkin mendapatkan beberapa keuntungan." "Maksudmu kita tidak hanya tidak menghentikannya untuk membentuk faksi tapi juga harus membantunya?" Jia Xingtian tertegun saat dia bertanya dengan sikap tidak percaya. "Tidak ada metode lain selain ini." Yao Ye mengangguk tanpa daya. "Ada banyak ahli di sekitar Xiao Yan. Jika mereka membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa ke sana. Berapa banyak ahli di kota kekaisaran ini yang bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekerasan, metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lembut?" Jia Xingtian mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut mengetuk permukaan meja sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Dia berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan mencobanya dulu. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan seperti Yunshan yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus bertarung sampai kami berdua terluka parah." Yao Ye tersenyum tipis saat melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. "Sebenarnya, Kekaisaran Mahajia juga mengalami banyak kekurangan dengan menghilangnya sekte awan berkabut. Kehilangan mereka, Kekaisaran Jiamha kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pecahan di barat laut masa depan. Dengan cara ini, kemungkinan besar kita akan diejek oleh negara tetangga kita." "Itu benar. Saya mendengar bahwa ada cukup banyak aktivitas di Kekaisaran Chuyun baru-baru ini. Awalnya, negara memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali dihancurkan selama beberapa tahun ini. Saat ini, negara memiliki faksi yang sangat besar. Ayah, saya juga pernah mendengarnya. Faksi itu tampaknya disebut sekte racun. Tidak hanya misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari sekte racun mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan elit Douzong.
Mereka mungkin akan melompat dan menjadi faksi kuat yang bisa bersaing dengan Gedung Ular Langit dan Sekte Petir di pertemuan hebat fraksi berikutnya. Pada saat itu, Kekaisaran Chuyun mungkin akan menjadi lebih sombong. Ekspresi wajah Jia Xingtian sedikit tenggelam saat menyebutkan hal ini. Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jia Maha seperti air dan api. Hampir setiap tahun, konflik meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Mama kita tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat dan ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut ini akan tenggelam lebih rendah. Yao Ye menghela napas saat berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiao Yan. Baik. Aku akan mempercayai anak kecil ini sekali lagi. Kakek buyut tidak akan kecewa. Yao Ye tersenyum. Dia biasanya pandai menilai orang. Xiao Yan adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti membalas kebaikan dengan kebencian. Kamu begitu percaya diri padanya? Wajah Jia Xingtian segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menyapu wajah cantik Yao Ye sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Yao Ye, jangan bilang kalau kamu naksir anak kecil itu. Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Yao Ye segera memerah setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian saat dia berbicara dengan cara yang dimanjakan. Bakat orang itu adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Penampilannya juga cukup bagus. Karakternya dingin dan tegas tetapi dia sangat menghargai hubungan. Dia adalah tangkapan yang cukup bagus. Jika Anda benar-benar menyukainya, kakek buyut dapat membantu Anda menyebutkannya. Saya juga akan merasa nyaman sepenuhnya jika kedua keluarga kami dapat dihubungkan melalui pernikahan. Jia Xingtian terus berbicara seolah-olah dia tidak melihat kemerahan di wajah Yao Ye. Kamu bisa melupakannya. Bahkan ada orang seperti Medusa yang kecantikannya bisa membawa bencana bagi negara atau kota selain orang itu. Bahkan jika kamu ingin menikahkan Yao Ye, dia bahkan mungkin tidak mau menerimaku. Yao Ye memutar matanya ke arah Jia Xingtian dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun dia sangat mengagumi Xiao Yan, menjadi putri dari keluarga kekaisaran dan calon ratu, yang akan mengendalikan kekaisaran Majia, dirinya yang angkuh secara alami tidak mau berbagi suaminya dengan wanita lain terlepas dari betapa luar biasanya dia. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia juga mengangguk tak berdaya. Tampaknya pria itu benar-benar memiliki terlalu banyak wanita di sampingnya. Selain itu, yang paling penting adalah dia sepertinya tidak memiliki pemikiran lain terhadap Yao Ye. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan pikiran di dalam hatinya. Lupakan. Saya akan mewakili keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan keprihatinan kami setelah orang itu pulih dari luka-lukanya, dan membiarkan beberapa pemikiran keluarga kekaisaran kepadanya. Kekaisaran Jiama memang membutuhkan faksi dan ahli yang kuat yang bisa mengalahkannya. Dari kelihatannya sekarang, hanya orang ini yang paling cocok. Jia Xingtian melambaikan tangannya, berdiri, dan perlahan berjalan keluar sambil berbicara. Yao Ye mengangguk sedikit saat dia melihat punggung Jia Xingtian. Itu benar, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sekte racun dari Kekaisaran Chuyun. Tidak akan ada dampak negatif bagi kami dengan mendapatkan lebih banyak informasi. Jia Xingtian sepertinya mengingat sesuatu setelah dia mencapai pintu. Dia menghentikan langkahnya saat berbicara. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan masalah ini. Saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekte racun ini. Mampu menghancurkan semua faksi besar dan kecil dalam Kekaisaran Chuyun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, di dalam Kekaisaran Chuyun, sepertinya tidak ada ahli seperti itu kan? Wajah Jia Xingtian dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Dia berbicara. Sepertinya Kekaisaran Chuyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Apa asal mula sekte racun itu? Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang sia-sia. Dia menghela nafas dan berjalan keluar dari aula.
Yao Ye juga tertawa getir saat melihat kembali menghilangnya Jia Xingtian. Dia sudah lama mengirim banyak mata-mata. Namun, sekte racun itu bertingkah sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita di dalam sekte tersebut. Apalagi interiornya juga dijaga ketat. Bahkan jika seorang mata-mata bisa menyelinap masuk, masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan inti mereka dalam waktu singkat. Informasi terbaru yang dia terima dari Kekaisaran Chuyun hanya berisi 2 kata pendek. Wanita beracun. Wanita beracun? Yao Ye dengan lembut menggumamkan kata-kata di aula. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidaktahuan. Bab 730. Hal-hal yang ditinggal Yao Lao. Xiao Yan tinggal di dalam sebuah ruangan sementara dunia luar sedang gempar atas masalah tentang sekte awan berkabut. Dia berusaha keras untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya sesegera mungkin tanpa mengalami gejala sisa. Cedera yang diterima Xiao Yan kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lainnya. Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya dalam alkimia, mencoba untuk pulih sepenuhnya masih mengharuskannya untuk menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiao Yan tidak tampak frustrasi karena ini. Tidak ada yang salah bisa terjadi selama masa penyembuhan. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk jika dia menambahkan luka di atas luka di dalam tubuhnya. Untuk seseorang dengan kekuatan Xiao Yan, tidak menakutkan menerima beberapa luka. Yang menakutkan adalah ketika cedera meninggalkan gejala sisa yang menjadi rintangan besar baginya ketika dia mencoba untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kekhawatiran semacam ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiao Yan. Menjadi seorang alkemis, dia tahu bagaimana dia bisa menggunakan metode teraman untuk memungkinkan dirinya pulih secara bertahap. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa waktu. Seorang pria muda berjubah hitam sedang duduk di atas ranjang batu di sebuah ruangan yang tenang di dalam klan Xiao. Kedua tangannya membentuk segel dan napasnya lambat dan panjang. Udara di sekitarnya akan bergetar setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas. Segera, energi yang terlihat dengan mata telanjang mengikuti napasnya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Penghirupan dan pengeluaran energi berlanjut selama hampir 1 jam. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Cahaya api samar perlahan menyerbu melalui matanya yang hitam pekat sebelum segera menghilang. Pupil hitamnya berangsur-angsur menjadi setenang sumur tua yang beriak. Jari Xiao Yan mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang saat dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah pil obat hijau tua yang bulat dan ramping muncul di tangannya. Aroma obat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk menyebar saat pil obat muncul. Semangat seseorang akan menguat sedikit jika seseorang menghirupnya ke dalam tubuh mereka. Pil obat ini bernama pil pemulihan Yuan. Itu adalah sejenis obat penyembuhan. Namun, tingkatannya cukup tinggi dengan itu menjadi pil tingkat 5. Pil obat ini secara khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius. Selain itu, karena efek obat yang lembut, itu tidak akan membuat kerusakan sekecil apapun di dalam tubuh seseorang. Itu benar-benar bisa disebut pil obat pamungkas untuk mengobati luka serius. Namun, karena pil obat yang cukup tinggi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Seorang ahli biasa akan kesulitan menerima perawatan seperti itu bahkan jika dia terluka parah. Beruntung Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 6 pada saat itu. Seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Jika tidak, seseorang harus menghabiskan sedikit usaha untuk mengemis jenis pil obat ini. Xiao Yan dengan sembarangan menjentikan pil obat ke mulutnya. Itu meleleh saat memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi hangat yang perlahan merembes ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang saat menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan hangat. Rasa sakit berdenyut yang telah ditularkan dari jalur kinya, yang awalnya terluka, telah melemah. Xiao Yan membalik tangannya sekali lagi setelah menelan pil pemulihan Yuan. Botol giok yang berisi cairan obat berwarna merah cerah muncul di tangannya. Xiao Yan membuka lengan baju di tangan kanannya dan mengungkapkannya. Awalnya, tangan ini telah retak terbuka. Namun, selama periode waktu di mana Xiao Yan dengan hati-hati pulih, tulang yang robek perlahan sembuh. Namun, hanya mengandalkan Douki untuk menjaganya tetap hangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkannya ke kondisi sebelumnya.
Seseorang juga akan membutuhkan obat langka lainnya yang dapat mengisi kembali tulang untuk melakukannya. Botol giok sedikit miring dan cairan obat berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu mengalir ke tangan kanan Xiao Yan. Saat cairan obat menyentuh tangannya, suara "cici" yang tidak biasa terdengar. Sudut mulut Xiao Yan juga bergerak-gerak, dan panas menyebabkan seluruh tangannya tampak seolah-olah telah ditempatkan di dalam tungku. Meskipun gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari tangan Xiao Yan tidak panik. Dia tahu bahwa ini adalah kondisi normal. Dengan jentikan jarinya, sepotong batu giok muncul di tangannya sebelum dia dengan hati-hati menyebarkan cairan obat berwarna merah cerah. Akhirnya, seluruh pergelangan tangan kanannya ditutupi dengan cairan obat berwarna merah cerah. Dalam beberapa napas pendek setelah cairan obat dipisahkan, cairan itu bergerak sepanjang pori-porinya dan memasuki tubuhnya. Tulang di tangan Xiao Yan juga mengirimkan gelombang perasaan mati rasa saat ini. 9 Ganoderma krim perbaikan tulang, ini memang memiliki efek yang cukup bagus, J melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan mati rasa yang ditransmisikan dari tulangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang di tangannya sembuh dengan cepat. Perasaan lemah yang dia rasakan ketika dia mengepalkan tinjunya di masa lalu juga diam-diam mundur. Menggantinya adalah perasaan kuat. Xiao Yan hanya menghentikan tindakan tangannya setelah menunggu efek cairan obat benar-benar dilepaskan. Dia menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, melihat tangan kanannya yang merah dan tersenyum. Menurut kecepatan ini, kemungkinan patah tulang di lengannya akan pulih sepenuhnya setelah menerapkannya beberapa kali lagi. Saya telah memulihkan sekitar 50% hingga 60% douki di tubuh saya. Namun, jumlah douki ini sebanding dengan 70% hingga 80% dari douki saya di masa lalu. Sepertinya saya benar-benar mendapatkan manfaat luar biasa dari pertempuran besar ini. Hanya saja saya tidak yakin apakah saya akan melakukan kontak dengan penghalang kelas Do Huang setelah semua douki saya pulih. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia merasakan douki yang kuat yang mengalir di dalam jalur qi di tubuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sambil berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok muncul di tangannya. Tangan Xiao Yan yang lain menjentikan saat tatapannya menatap tajam ke arah api inti teratai mengkilap. Segel api putih padat di dahinya mengeluarkan aliran panas. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara "ci" dan bangkit dari dalam Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat kumpulan api putih yang pekat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api putih di dahinya dan merasakan suhu di dalamnya sebelum menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu artinya dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Xiao Yan tidak muncul. Guru, yakinlah bahwa saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan menyelamatkan ayah dan Anda. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Api surgawi di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi tertuju pada cincin hitam pekat itu. Cincin itu terhubung dengan roh Yao Lao dan di mana dia beristirahat di masa lalu. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari api dingin tulang. Xiao Yan juga mampu mengendalikan cincin hitam kuno ini sesuai keinginannya. Lapisan api putih pekat samar muncul di jarinya. Dia dengan lembut mengusap cincin hitam gelap, dan kekuatan spiritualnya memasuki ruang di dalam cincin tanpa halangan apapun. Ruang di dalam cincin hitam pekat ini adalah sesuatu yang bahkan cincin penyimpanan laut tenang, tingkat tinggi di tangan Xiao Yan kesulitan membandingkannya. Tentu saja, yang paling berharga bukanlah cincin ini tetapi banyak hal yang disimpan di dalam cincin itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu bagian dalam cincin penyimpanan. Ekspresinya agak kusam. Di dalam ring penyimpanan itu semua yang telah dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Formula obat, metode qi, teknik dou, dan beberapa hal aneh lainnya bertumpuk di dalamnya. Berbagai macam hal ditumpuk bersama, menyebabkan matanya bersinar. Xiao Yan secara acak membalik beberapa metode qi dan teknik dou. Dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata untuk menemukan bahwa sangat sulit untuk menemukan item kelas rendah di dalamnya.
Kelas terendah dari metode Qi dan teknik Dou semuanya berada di tingkat rendah kelas Xuan. Xiao Yan benar-benar bahkan melihat beberapa metode Qi kelas Di dan teknik Dou setelah pengamatan terperinci. Namun, jelas bahwa hanya ada sedikit item dari kelas ini. Setelah dihitung, jumlah gabungan dari mereka tidak melebihi 20. Meskipun demikian, hal-hal yang disembunyikan di sini sudah menyebabkan Xiao Yan tercengang. Ini benar-benar gudang harta karun yang cukup untuk menyebabkan banyak orang berkumpul merpati. Untungnya, hanya dia sendiri yang menyadari hal ini. Jika tidak, siapapun yang memiliki begitu banyak metode Qi dan teknik Dou kelas tinggi pasti akan mengundang kecemburuan banyak orang. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya setelah dengan kasar membalik-balik ruang. Sebuah gulungan yang benar-benar seperti batu giok dikeluarkan saat dia mundur. Tangannya memainkan gulungan hijau giok di tangannya. Setelah mengamatinya dengan kekuatan spiritual sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa ini adalah metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan yang ada di dalam tubuh Xiao Li yang ditinggalkan Yao Lao. Jika seseorang menghitung waktunya, waktu hampir habis untuk Xiao Li sejak dia menelan pil pemakan kehidupan sampai sekarang. Karena itu, Xiao Yan harus memaksimalkan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kemungkinan Xiao Li akan langsung mati. Saat itu, lupakan rasa sakit Xiao Yan sendiri, dia bahkan tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan kakaknya. Sampai sekarang, mereka berdua belum mengungkit masalah ini pada Xiao Ding. Ini karena mereka tahu bahwa mengingat temperamen Xiao Ding, kemungkinan besar dia akan dengan kejam menegur mereka berdua jika dia mengetahui hal-hal ini. Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang berani dan kuat, yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak akrab, muncul di matanya, menyebabkan dia menghela nafas pelan. Anak kecil. Pil pemakan kehidupan memiliki efek obat yang terlalu berlebihan. Bahkan saya kesulitan sepenuhnya menghilangkannya. Namun, tidak perlu merasa kecewa. Bukannya tidak ada solusi. Pil pemakan kehidupan menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Karena kita tidak dapat membatalkannya, kita harus meningkatkan kekuatan hidup orang yang mengonsumsi pil obat. Dengan cara ini, orang yang mengonsumsi pil obat dapat memperpanjang hidupnya untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, ini hanyalah tindakan sementara. Jika Anda ingin menghilangkannya sepenuhnya, konsumen harus melakukan terobosan ke kelas Dou Huang selama sisa hidupnya. Menerobos ke kelas Dou Huang benar-benar akan memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan. Tatapan Xiao Yan melihat kata-kata di gulungan itu sekali lagi sepenuhnya. Sesaat kemudian, kegembiraan melonjak di wajah Xiao Yan. Metode guru tidak terlalu rumit. Karena pil pemakan kehidupan didukung oleh semangat hidup, sangat mungkin untuk menggunakan pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang untuk memperpanjang umur saudara kedua. Apakah Xiao Li akan dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang hanya bisa dilihat di masa depan. Meskipun metode ini sederhana, itu termasuk masalah besar. Itu adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang sangat langka. Sulit untuk menemukannya. Namun, ini bukanlah hal yang terlalu sulit bagi Yao Zunze, yang terkenal di seluruh benua. Catatan, Zunze sebutan hormat untuk Dou Zun. Tatapan Xiao Yan bergeser perlahan. Akhirnya, itu berhenti di bagian terakhir dan jantungnya menghela nafas lega. Pil panjang umur hijau tua, pil obat tingkat 6 yang mampu meningkatkan umur seseorang hampir 10 tahun. Satu orang hanya dapat mengonsumsi satu pil seumur hidupnya. Bahan penyulingan, buah hijau tua, pati umur panjang raja, anggur 10.000 tahun. Bersambung ke episode 145. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.